Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita juga sehat walafiat seperti tubuh kita. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua semoga dengan setia mengikuti petunjuknya sehingga kelak akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada pagi ini masih tentang hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-10. Hadithu Ibni Abbasin qala inna wafdu Abdul Qais lamma ataw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum aw manil wafdu qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa baina hadzal hayy min kuffari mudar famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannah wa sa'aluhu 'anil ashribah fa amarahum bi arba'in wa nahahum 'an arba'in amarahum bil imani billahi wahdah qala atadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus wa nahahum an arba'in anil hantami wad dubba'i wan naqiri wal muraffati wa rubbama qala al muqayyari wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jemaah sekalian dirahmati Allah, hadis ini hadis bercerita tentang kisah kedatangan satu delegasi yang berasal dari Abdul Qais. Delegasi yang datang kepada Rasulullah SAW dari suku Abdul Qais. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan ketika utusan dari Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Utusan siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Utusan Rabi'ah." Beliau lantas bersabda, "Selamat datang rombongan utusan yang tidak berduka dan tidak akan menyesal. La khazaya wala nadama." Ya, maksudnya adalah
mereka tidak akan direndahkan, karena dengan mereka datang kepada Rasulullah artinya mereka ingin meminta penjelasan tentang agama Islam. Dan ketika orang mengambil Islam maka tidak akan rendah, tetapi dia justru akan tinggi. Maka Rasulullah menggambarkan dengan kalimat khabaya wala khabaya, tidak akan direndahkan, wala nadama, dan tidak akan menyesal dengan pilihan menerima ajaran Islam. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kami hanya bisa mendatangi Anda ketika bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan haram, sebagaimana Allah firmankan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ada 12 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan diantaranya disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 berturut-turut, 1 terpisah, yaitu Rajab. Rajab adalah bulan sebelum Sya'ban. Jadi kalau dibilang bulan suci, sebetulnya yang lebih tepat dengan istilah bulan suci adalah bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Kenapa disebut bulan suci? Karena memang orang akan mensucikan dari pertumpahan darah pada bulan itu. Benar-benar tidak boleh berperang di situ, tidak boleh menumpahkan darah, menghormati bulan itu. Sedangkan di bulan Ramadan itu justru dibolehkan untuk berperang. Nah, ini uniknya ajaran di agama kita. Memang di bulan Ramadan ibadah nilainya sangat tinggi, tetapi dia bukan bulan yang disucikan dalam pengertian tidak boleh ada pertumpahan darah. Yang tidak boleh adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi mereka hanya bisa datang menemui Rasulullah SAW pada bulan-bulan itu. Dan ini sudah dikenal dalam tradisi bangsa Arab. Mereka seperti punya hukum tak tertulis, bahwa ketika mereka melakukan safar pada bulan haram, maka mereka dijamin aman. Nah, ini salah satu penuturan tentang hikmah adanya bulan haram, yaitu delegasi ini bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami hanya bisa datang menemui Anda pada bulan haram seperti ini. Cuman tidak dijelaskan orang ini datangnya pada bulan apa, tapi jelas datangnya adalah pada bulan haram. Kemungkinan adalah sambil ibadah haji atau bulan Rajab. Kita tidak ada penjelasan bulan apa orang ini datang. Karena di tempat kami, karena di antara kami dan tempat Anda ada suku, yaitu suku kafir bernama Mudhar. Nah, jadi antara Madinah dengan Rabi'ah ini ada suku kafir namanya Mudhar. Kalau mereka melewati suku itu, antara muslim dengan kafir kan terjadi permusuhan. Maka kalau melewati suku itu menuju Madinah, maka mereka akan menyerang. Dan mereka hanya merasa aman kalau mereka ke Madinah itu pada bulan haram. Artinya meskipun melewati suku kafir, tetapi suku kafir itu tidak akan memerangi. Kenapa? Karena suku kafir pun menghormati bulan haram. Nah, inilah kalimat dari delegasi dari suku Rabi'ah ini, bahwa kami tidak bisa mendatangi Anda kecuali di bulan haram. Karena di antara kami dengan Madinah itu ada suku kafir namanya Mudhar. Maka perintahkanlah kepada kami perkara yang sederhana, yang singkat tapi jelas, untuk kami beritakan, untuk kami sampaikan kepada kaum kami, kepada suku kami yang ada di belakang sana, yang tidak bisa ikut datang ke sini. Dan dengan begitu kami bisa
masuk surga. Ini menarik sekali. Kalimatnya adalah mereka datang kepada Nabi menanyakan tentang aturan Islam. Mereka ingin membawa pulang suatu penjelasan tentang Islam yang simpel, yang mudah dipahami, yang bisa disampaikan kepada kaumnya, dan dengan itu mereka bisa masuk surga. Artinya jarang ya ada orang menempuh satu perjalanan benar-benar dengan niat untuk mencari sesuatu jawaban yang dengan itu dia masuk surga. Mereka juga menanyakan perihal minuman. Lalu beliau memerintahkan 4 hal dan melarang 4 hal kepada mereka. Beliau memerintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah saja ya. Kemudian bertanya, tahukah kalian apa makna beriman kepada Allah saja? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, bersaksi ya, iman kepada Allah saja adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, tadi kan Rasulullah meringkas ajaran Islam dalam 4 perintah dan 4 larangan. 4 perintahnya adalah beriman kepada Allah, yang dimaksud adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini perintah pertama. Lalu yang kedua mendirikan salat, perintah kedua. Kemudian menunaikan zakat, perintah yang keempat, ketiga ya. Kemudian berpuasa Ramadan dan memberikan 1/5 dari hasil ghanimah. Ini poin yang kelima, ini dianggap sebagai tambahan ya, karena hanya bicara tentang masalah ghanimah ya. Tidak, dia sifatnya adalah kalau terjadi peperangan. Sedangkan yang pokok adalah 4, yaitu beriman kepada Allah, yaitu syahadat. Yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan. Kemudian beliau melarang 4 hal, yaitu membuat arak dalam guci, al-hantam, dalam buah labu yang dikeringkan, ad-dubba, bejana dari akar pohon kurma yang dilubangi ya. Ini adalah an-naqir. Kemudian bejana yang dicat dengan apa namanya, semacam cat gitu ya, itu disebut dengan munaffad. Sepertinya beliau juga menyebutkan dengan muqayyar. Kemudian beliau bersabda, ingatlah semua pesan itu dan beritakan kepada orang-orang yang berada di belakang kalian. Maksudnya begini jamaah sekalian, pada zaman itu orang dalam membuat arak dan menyimpan arak itu di tempat yang berbeda-beda. Ada yang menyimpannya di tempat seperti guci, terbuat dari, kalau kita adalah keramik ya. Ada yang menyimpannya di kayu, kemudian dibikin semacam apa namanya, tempat air gitu. Kemudian ada dari akar pohon dan sebagainya. Tapi inti poinnya adalah bahwa Rasulullah melarang satu hal, melarang untuk membuat arak, mengkonsumsi arak atau menjual arak. Maka Rasulullah menyebut dengan 4 istilah yang sebetulnya intinya satu, yaitu melarang mereka untuk mengkonsumsi khamr. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran di balik hadis ini. Sebetulnya hadis ini merupakan pengulangan atau pengajaran tentang rukun Islam, tetapi dalam praktek nyata
ketika Rasulullah kedatangan delegasi. Nah, maka Rasulullah SAW menekankan hal pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan dan membantah terhadap orang yang mengatakan bahwa beriman kepada Allah itu artinya adalah percaya kepada Allah. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, pada bulan lalu, ketika kita menjelaskan hadis yang ke-9, bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi harus sampai kepada persaksian syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebab kalau sudah sampai pada tingkat persaksian, berarti dia meyakini dengan sepenuh hati, dan bukan hanya meyakini disimpan di dalam hati, tetapi dia berani mengumumkannya di depan orang. Ketika dia sudah berani mengumumkannya di depan orang, berarti dia sudah berani dengan resikonya. Makanya kalau kita lihat ya, artis-artis misalnya, dia berani mengumumkan tentang kepribadiannya. Oh, saya itu nggak suka begini, saya itu nggak suka begini. Ketika ternyata dia melanggar apa yang dia ucapkan, apa yang terjadi? Dibully oleh netizen misalnya. Nah, ucapan di hadapan orang itu resikonya besar. Sama dengan orang kampanye, ya, janji calon presiden misalnya, dia punya daftar 10 janji, itu kan disampaikan di depan publik, maka kemudian publik menunggu dalam 5 tahun itu bisa membuktikan janjinya apa tidak. Maka ketika tidak mampu membuktikan janjinya, maka kemudian dibully oleh masyarakat. Nah, ketika orang kemudian menyatakan keimanannya, suatu hal yang sebetulnya keyakinan di dalam hati, di hadapan publik, artinya dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Nah, makanya di dalam agama kita, keimanan kepada Allah itu tidak cukup percaya yang disimpan di dalam hati. Makanya Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu iman kepada Allah? Ya. Jadi Rasulullah memberikan 4 pesan, 4 perintah dan 4 larangan. 4 perintah yang pertama diawali dengan kalimat, engkau harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian ditanya, tahukah kamu iman kepada Allah itu seperti apa? Mereka nggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baru kemudian Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud iman kepada Allah adalah kamu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti definisi iman kepada Allah itu sudah didefinisikan langsung oleh Rasulullah. Gak bisa kemudian orang Nasrani disebut beriman kepada Allah menurut hadis ini. Kenapa? Orang Nasrani jelas tidak ketemu dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula dengan agama yang lain, gak bisa disebut beriman kepada Allah. Paling-paling yang bisa adalah beriman kepada Tuhan. Itulah makanya mengganti nama Allah dengan kata Tuhan itu tidak sepenuhnya bisa mewakili. Sebab kalau menggunakan istilah beriman kepada Tuhan, maka semua agama dianggap memilikinya. Tetapi kalau beriman kepada Allah, hanya Islam yang punya. Makanya jangan membiasakan untuk mengganti Allah dengan kata Tuhan, tetapi biasakan kita menyebut nama Allah. Dan biasanya yang sulit untuk mempertahankan kosakata Allah itu adalah pejabat publik. Kenapa, Pak? Karena dia harus berdiri di tengah, termasuk dalam hal keyakinan, sehingga apa? Ya, menyapa semua lah, iman kepada Tuhan, kan gitu. Makanya jangan dulu bangga menjadi pejabat publik. Kenapa? Pasti banyak mengkorupsi nilai-nilai syariat. Kalaupun dia tidak mengkorupsi duit, maka dia mengkorupsi
prinsip-prinsip dasar di dalam akidah Islam. Salah satunya adalah apa? Mengkorupsi. Seharusnya dia sebagai muslim menyebut Tuhannya dengan Allah, lalu dia ganti dengan Tuhan misalnya. Nah, ini adalah bentuk upaya untuk mendapatkan sentimen positif dari semua agama. Nah, jadi saya selalu katakan itu, jangan dulu bangga menjadi pejabat publik karena sangat berat resikonya, ya. Karena kita harus menyapa dengan bahasa-bahasa mereka. Apalagi sekarang salam yang dianggap toleran itu adalah salam dengan menggunakan meminjam salam agama lain. Jadi harus menguasai berapa jenis salam itu, Pak. Salamnya orang Islam, salamnya orang Nasrani, salamnya orang Hindu, salamnya orang Buddha, semuanya diucapkan. Kalau tidak seperti itu, kesannya tidak peduli dengan agama lain. Nah, ini standar penilaian yang membuat sulit posisi seorang pejabat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberi tafsiran yang tidak bisa dibantah, bahwa yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makanya saya ingin sampaikan bahwa pernah di Malaysia itu terjadi polemik ketika non-muslim menggunakan istilah Allah. Walaupun di negara kita nggak ada yang sudah mungkin polemiknya sudah berlalu atau bagaimana ya. Allah itu adalah sebutan khas milik umat Islam karena dia aslinya adalah bahasa Arab. Sedangkan agama Nasrani itu bahasa aslinya adalah Ibrani dan tidak mengenal kosakata Allah, tapi dengan istilah yang lain. Tetapi kemudian kitab-kitab suci itu diterjemahkan menyebut dengan kata-kata Allah. Nah, ini yang membuat sulitnya. Karena Rasulullah SAW ketika menjelaskan, menafsiri iman kepada Allah dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kemudian kesannya agama lain ada yang nama Tuhannya pun Allah atau Allah. Nah, kalau hari-hari ini kita mau protes, ya kelihatannya justru akan dituduh yang macam-macam. Padahal ini untuk meluruskan apa? Meluruskan agar masing-masing bangga dengan miliknya. Jangan membonceng milik orang. Kosakata iman itu milik kita, ada di dalam kitab kita. Allah itu milik kita, asli milik kita, bahasa Arab. Ya sudah, kita pakai itu. Agama lain tolong pengertiannya, jangan pakai istilah yang menjadi kekhasan milik umat Islam. Tetapi ya begitulah, umat Islam begitu baik. Umat Islam terlalu baik, ya, sehingga nama Tuhannya yang khas dipinjam oleh agama lain pun, ya monggo silakan. Akhirnya banyak apa? Dampaknya banyak orang yang kemudian menganggap dua agama ini sebetulnya sama saja, mirip-mirip karena Tuhannya pun sama, sehingga membuat orang perpindahan dari Muslim ke Nasrani itu menjadi sangat biasa. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang kedua adalah iqamis salah, menegakkan salat. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwasanya delegasi ini bukan delegasi yang baru ingin masuk Islam, tapi delegasi ini sudah apa? Sudah masuk Islam. Jadi suku Rabi'ah ini sudah masuk Islam. Mereka mengirim utusan untuk mendapatkan ilmu, buat pencerahan kepada masyarakatnya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menekankan kepada rukun Islam, yaitu iqamis salat, menegakkan salat. Kemudian ita'iz zakat, menunaikan zakat, dan puasa pada bulan Ramadan. Baru kemudian yang terakhir sebagai tambahan untuk menyisihkan khumus
seperlima dari ghanimah. Kenapa? Karena seperlima ghanimah itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sedangkan 4/5-nya adalah bisa dibagi untuk seluruh orang yang ikut di dalam peperangan itu. Kemudian hadis ini diakhiri dengan 4 larangan yang disampaikan Rasulullah, yaitu cara-cara dalam membuat dan menyimpan khamr. Berarti kita bisa membayangkan pada zaman itu tradisi minum khamr itu sangat luar biasa. Sampai-sampai metode menyimpannya saja bermacam-macam. Dan itu menjadi satu kebiasaan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tetapi dengan cara Rasulullah SAW menjelaskan sedemikian rupa, menasihatkan dan menekankan untuk disampaikan pada kaumnya, maka kemudian khamr bisa hilang di tengah-tengah umat Islam. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah penjelasan hadis yang ke-10. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ada Pak? Tidak ada? Baik. Ini waktunya masih cukup? Baik. Kita coba tambah hadis yang ke-11. Hadis Ibnu Abbas, masih sama, tadi juga Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal. Ini adalah dai muda yang sangat luar biasa. Radhiyallahu anhu alal Yaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membriefing Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa isi briefingnya? Nah, ini menarik. Ya, Rasulullah mengutus seorang dai pergi ke negeri Yaman. Dai-nya masih muda, namanya Mu'adz bin Jabal. Kalau kita sebut nama Mu'adz bin Jabal, ini kita ingat dengan ketika beliau bertanya tentang ketika pernah dibonceng Rasulullah di atas keledai. Rasulullah di depan, dia membonceng di belakang. Itu adalah Mu'adz bin Jabal. Sehingga memang antara Rasulullah dengan Mu'adz ini sangat dekat. Orang tua dengan anak muda yang kader muda yang sangat dekat. Nah, Rasulullah ketika membriefing Mu'adz, apa kalimatnya? Innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin, ala qaumi ahli kitab. Engkau akan datang ke daerah yang mayoritas adalah ahli kitab. Saat itu yang dimaksud adalah Nasrani. Penduduk Yaman saat itu beragama Nasrani. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Maka hendaklah yang pertama kamu serukan kepada mereka adalah ibadatullah. Ibadah kepada Allah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafullaha fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin. Kalau mereka sudah mengetahui tentang kewajiban ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari. Fi yaumihim wa lailatihim, pada siang dan malam mereka. Fa idza fa'alu fa akhbirhum annallaha farada alaihim zakatan. Kalau mereka sudah melaksanakan itu, melaksanakan salat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim.
yang diambil dari harta-harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di tengah mereka. Fa idza ata'u biha fakhudh minhum wa tawaqqi karaima amwalin nasi. Kalau mereka sudah taat melaksanakan itu, maka laksanakan, engkau keliling untuk menjemput zakat-zakat itu, dan takutlah harta yang mereka muliakan. Apa maksud kalimat terakhir ini? Harta yang mereka muliakan, yang mereka sayangi, maksudnya begini: ketika mengambil zakat, jangan memilih yang terbaik atau terbesar. Misalnya gini, zakat hewan ternak, yaitu kambing. Berapa ekor kambing untuk kemudian kita bisa mengambil zakatnya? Yaitu ketika orang memiliki 40 ekor kambing. Tentu 40 ekor kambing itu besarnya tidak sama. Ada yang gemuk, sehat, jantan, ada yang kurus dan sebagainya. Maka ketika membidik untuk mengambil satu kambing di antara 40 kambing, itu jangan memilih yang paling disukai oleh pemiliknya, yang paling gemuk, yang paling sehat, pejantan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya dimungkinkan, karena apa? Prinsipnya adalah 40 ekor kambing maka dibayarkan seekor zakat. Cuman ketika dia sengaja membidik yang terbaik, ini membuat orang akan sakit hati. Wah, kok yang diambil yang terbaik ya? Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, wa tawaqqi karaima amwalin nas. Hindari untuk membidik harta yang dimuliakan oleh pemiliknya. Ambil zakatnya, tapi ambillah yang apa? Yang rata-rata. Kira-kira dari 40 kambing itu rata-ratanya seperti apa? Oh, bobotnya sekian, ambil itu. Bukan yang paling jelek, bukan yang paling bagus. Supaya dengan itu mereka ridho. Jangan sampai pelaksanaan syariat ini justru menghasilkan mereka benci kepada orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan agama ini. Ini bahaya sekali ya. Makanya seorang tokoh agama itu standarnya lebih tinggi. Dia mesti memberi contoh kepada masyarakatnya. Ketika tokoh agama kemudian dia menjadi contoh sebuah keburukan, ini akan membuat kecewa. Orang tidak hanya kecewa kepada tokoh agamanya, tetapi kecewa kepada agamanya. Bahkan kemudian dia bisa lari dari agamanya, memilih agama yang lain. Nah, ini jemaah sekalian, masih seputar bagaimana Rasulullah SAW memastikan rukun Islam itu dilaksanakan di tengah masyarakat. Baik masyarakat yang tadi yang datang mengirimkan utusan, maupun Rasulullah mengirimkan utusan. Nah, ini dua hadis ini bertolak belakang. Hadis yang pertama yang kita bahas adalah mereka mengirimkan utusan. Kalau hadis yang kedua ini, Rasulullah yang mengirimkan utusan kepada mereka untuk menjadi wakil Rasulullah dalam menjelaskan Islam kepada mereka. Maka diwanti-wanti betul jangan sampai mereka kecewa dengan perwakilan Rasulullah. Ajari mereka dengan baik, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Jangan sampai mereka kecewa kepada wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dua hadis kita bahas pada pagi ini, semoga bermanfaat. Dengan mendengarkan hadis Nabi dibacakan dan diterangkan, kita serasa kembali ke zaman Nabi, dan itu adalah sebuah keindahan. Akan menyegarkan pikiran kita. Tidak hanya kita mendengarkan berita-berita tentang artis ya. Tidak hanya mendengarkan konflik tokoh-tokoh politik, tapi kita disegarkan oleh peristiwa pada zaman Nabi. Oh, seperti itu ya dulu peristiwanya. Sehingga kita punya bekal ya. Tidak hanya bacaannya adalah bacaan-bacaan kekinian. Baik, demikian semoga bermanfaat.
Karena tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان